Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Balik lagi bareng kakak, Kak Atika dalam program Smart School, Generasi Smart berkarakter cerdas. Nah, hari ini kita akan bahas lagi tentang fisika, tentunya dengan materi yang baru, so enjoy learning with me ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan bahas tentang materi fisika lagi, tentunya dengan materi yang baru tapi masih berkesinambungan dengan sebelumnya. Nah, seperti kalian ketahui bahwa fisika itu kan banyak ya materinya, mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan tentunya setiap materi itu akan menjadi representasi untuk soal nanti di TKA. Nah, hari ini kita akan bahas tentang suhu dan perubahan wujud zat. Sebenarnya ini adalah materi kelas 11 ya, dan kalian pasti sudah pelajari, tapi tidak apa-apa, kita akan bahas lagi untuk persiapan TKA. Nah, adik-adik, sebelum kalian bahas tentang suhu dan perubahan wujud zat, kita akan bahas dulu tentang apa sih sebenarnya itu suhu. Jadi suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi panas dingin suatu benda itu dinamakan suhu. Alat ukur yang biasa digunakan di suhu itu adalah termometer. Nah, adik-adik bisa lihat bahwa di termometer itu sebenarnya dia banyak ya jenisnya. Ada termometer raksa, ada termometer alkohol. Jadi banyak sekali jenis termometer tergantung dari kegunaan. Ada raksa, ada alkohol. Nah, yang paling sering digunakan adalah dua yang ini. Jadi jenis termometernya itu tergantung dari kebutuhannya apa. Nah, di termometer itu ada beberapa skala. Adik-adik bisa lihat di sini ada 4 skala yang biasanya kita gunakan. Masing-masing skala itu ada namanya titik beku yang paling bawah. Jadi yang paling bawah di sini itu namanya titik beku dan ada titik didihnya. Jadi titik beku itu berarti dia adalah titik di mana benda ketika kita masukkan atau skala termometernya itu akan membeku, dan titik didih itu adalah suhu di mana nanti dia dapat membeku. Nah, di sini termometer untuk satuannya ada 4, ada Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Masing-masing punya titik didih dan titik beku. Untuk Reaumur itu adalah 0 sampai 80, kalau Celsius 0 sampai 100, kalau Fahrenheit itu adalah 32 sampai 212, dan Kelvin itu adalah 273 sampai 373. Nah, semuanya pasti satuannya itu tergantung dari jenis termometer yang digunakan ya. Nah, biasanya itu kan di suhu dan kalor itu kita gunakan konversi satuan. Satuan di sini maksudnya adalah satuan termometer. Nah, biasanya menggunakan ini ya. Jadi kalau Reaumur itu perbandingannya adalah 4, kemudian kalau Celsius itu 5, dan kalau Fahrenheit itu dia adalah 9. Nah, kalau konversinya gimana? Jadi kalau konversinya nanti, konversi suhu itu, adik-adik, suhu yang ditanyakan, berarti nanti modelnya seperti ini. Perbandingan yang ditanyakan, terus nanti perbandingan yang diketahui, dikali dengan suhu yang diketahui. Jadi model cara cepatnya seperti ini ya adik-adik. Jadi modelnya nanti kita sisa menggunakan perbandingan yang ditanyakan untuk cari konversi nilainya. Perbandingan yang ditanyakan dibagi dengan perbandingan diketahui dikali suhu yang diketahui. Untuk ubah nanti dia Celsius ke Reaumur kah atau Fahrenheit kah ke Reaumur dan sebaliknya ya. Itu untuk suhu. Oke, nah sekarang kita bahas di wujud zat itu benda berdasarkan wujudnya itu kan ada 3 ya adik-adik, ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas atau gas. Jadi padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing pasti punya sifat dan ciri-cirinya tertentu. Nah, sekarang kita akan bahas yang pertama itu adalah wujud zat padat. Namanya saja benda padat berarti pasti dia modelnya padat. Nah, sifatnya itu sendiri adalah dia akan bentuknya tetap, volumenya tetap, dan tidak mudah mengalir. Itu untuk sifat benda padat. Sekarang untuk ciri-cirinya itu dia terdiri dari
partikel yang tersusun rapat dan teratur, kemudian dia ada gaya tarik-menariknya yang kuat karena padat ya. Nah, contohnya dia bisa lihat ada batu, es, kursi, dan lain-lain yang bentuknya padat, berarti pasti dia masuk di zat padat. Selanjutnya adalah zat cair. Nah, berbeda dengan zat padat tadi yang bentuknya tetap dan tidak mengalir, kalau zat cair, namanya saja cair, berarti pasti dia akan mengalir. Jadi sifatnya itu dia bentuknya mengikuti wadah, akan sangat berbeda wadahnya ketika kita menggunakan botol atau mangkok. Kemudian volumenya tetap, jadi meskipun bentuknya mengikuti wadah, tapi volumenya itu akan tetap. Kemudian dia bisa mengalir. Untuk cirinya tersendiri itu adalah partikelnya lebih longgar dari zat padat dan dapat bergerak bebas, tetapi masih terikat. Jadi contohnya ada di minyak, air, oli, bensin, dan sejenisnya yang wujudnya cair. Kemudian yang terakhir itu adalah zat gas. Nah, ini adalah zat gas, sifatnya itu kalau tadi di zat cair itu bentuknya akan mengikuti wadah dan volumenya tetap, kalau di zat gas itu sebaliknya. Jadi sifat di wujud zat gas itu adalah bentuknya tidak tetap, terus volumenya tidak tetap, terus dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Untuk cirinya sendiri itu adalah partikelnya sangat renggang, sehingga dia bergerak bebas dengan energi tinggi. Jadi kalau misalnya adik-adik mengeluarkan udara dari balon, nanti dia akan melebar, akan kemana-mana, karena partikelnya, gaya tarik antar partikelnya itu sangat renggang. Contohnya ada di udara, uap, angin, dan sejenisnya. Nah, sekarang ada wujud zat yang tiga padat, cair, dan gas. Nah, pasti akan ada perubahannya. Adik-adik bisa lihat perubahan wujud padat ke cair itu namanya meleleh ya. Kemudian ada perubahan wujud cair ke padat itu namanya membeku. Kalau seperti ini pasti adik-adik sudah bisa karena ini adalah salah satu materi yang lumayan gampang di fisika. Kemudian ada namanya menguap, dari cair jadi gas, kemudian ada dari gas menjadi air itu namanya mengembun. Nah, ini adalah tabelnya, adik-adik bisa lihat tabel perubahan wujud zat. Jadi zatnya ada 3, padat, gas, dan cair. Di sini ada masing-masing namanya. Tanda panah di sini menandakan dia perubahannya. Jadi kayak ini yang membeku. Berarti kalau dia membeku, dia perubahan wujudnya itu dari padat ke cair. Kemudian ini ada nih cair ke gas itu namanya mengembun, terus ada gas ke padat itu namanya menyublim. Ini adalah perubahan wujud zat ya. Kemudian, nah kalau ini kan adik-adik sisa, oh iya ini sering sekali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di suhu itu bahas tentang asas Black. Jadi sebenarnya ini materi kalor, tapi tidak masalah kita bahas di asas Black di suhu. Jadi bunyi hukum asas Black itu dia bahas tentang jumlah kalor yang dilepas oleh benda bersuhu lebih tinggi itu sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh benda bersuhu lebih rendah. Jadi adik-adik bisa lihat kalor itu dia kan simbolnya adalah Ki ya. Jadi Ki lepas itu sama dengan Qui terima. Nah, bagaimana caranya mengetahui yang mana suhu tinggi dan suhu rendah? Sama bunyinya dengan asas Black. Jadi kalor lepas itu T-nya pasti tinggi, suhu, kemudian kalau terima T-nya pasti lebih rendah. Nah, ingat adik-adik, kalor itu kan simbolnya adalah Qui. Nah, Qui itu adalah massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Jadi di sini ada perubahan suhu. Jadi untuk cari perubahan suhu, ingat delta itu selalu bahas tentang selisih. Berarti kalau perubahan suhu itu pasti suhu yang lebih tinggi dikurang dengan suhu yang lebih rendah. Ini untuk selisih. Nah, karena bahas asas Black, Qui lepas itu sama dengan Qui terima, berarti nanti saya bisa masukkan di sini keadaannya. Jadi di sini anggaplah massa 1 dikali C1. Jadi massa benda pertama, karena ini kan ada dua keadaan ya. Jadi massa 1 dikali C1 dikali delta T1 itu sama dengan massa 2 dikali C2 dikali dengan delta T2. Nah, C-nya ini tergantung dia bendanya atau jenis bendanya apa. Nah,
karena akan sangat berbeda kalau misalnya dia air kah, minyak, itu akan berbeda kalor jenisnya. Nah, karena ini adalah campuran, biasanya di Asis Black itu bahas tentang campuran dua keadaan ya. Ada suhu tinggi dan ada suhu rendah, maka delta T-nya di sini pasti akan ada namanya delta T campuran dengan delta T suhunya. Nah, biasanya di sini kalau dia suhunya tinggi karena melepas itu suhunya tinggi, maka di sini akan T1 dikurang dengan TC. Jadi TC itu adalah suhu akhir atau suhu campuran. Boleh TA juga di sini. Kemudian nanti kalau di kui terima itu adalah suhu akhir dikurang dengan suhu yang lebih rendah. Nah, di sini T2. Atau boleh juga di sini T2, di sini T1. Tergantung dari adik-adik maunya seperti apa. Tapi ingat, kalau kita melepas berarti pasti suhu tingginya itu akan dikurang dengan suhu campuran. Nah, kalau dia menerima, maka suhu campurannya duluan, baru dikurang dengan suhu yang lebih rendah. Itu ya untuk asas Black. Diingat saja rumus kui itu adalah MC, M kali C kali delta T. Nah, sekarang kita bahas ini adalah perubahan wujud saat. Kalau tadi perubahan wujud benda, itu bahas tentang model padat ke cair kah, atau ke gas, atau sebaliknya, maka kalau di perubahan wujud saat, itu sebenarnya sama juga modelnya. Dia bahas tentang padat ke cair, dan selanjutnya cuman bedanya adalah ada rumus, ada keadaan yang diberikan. Adik-adik bisa lihat di sini ada 3 keadaan, padat, cair, ke gas, kemudian dia dimulai dari minus. Maka kalau ada, ya biasanya kan ada soal seperti ini ya. Kalau dia berbeda atau selisih modelnya linear seperti ini, maka pasti rumusnya itu adalah M kali C kali delta T. Nah, delta T-nya nanti ini adalah ini ya. Jadi suhu akhir di sini, nanti suhu awalnya di bawah. Ya, jadi jangan dibalik, ini 10 lebih besar dibanding 0. Di sini sebenarnya ada 0. Jadi adik-adik mau balik 10 dikurang 0 tidak boleh ya, tapi harus tetap 0 dikurang minus 10. Karena di sini suhunya dia minus. Kemudian kalau dia lurus seperti ini, garis lurus, maka nanti rumusnya itu adalah Q sama dengan M kali L. L itu dia adalah kalor lebur. Kalau C itu adalah massa jenis kalor, kalor jenis, kalau L itu adalah kalor lebur. Jadi kalau ada linear seperti ini pasti akan ada perubahan suhu. Kalau dia lurus berarti sisa kali M dikali dengan L. Tergantung dia letaknya bagaimana. Berarti kalau misalnya di sini dia adalah kalor lebur air, kalau di sini berarti dia adalah kalor lebur uap. LU ya, karena ini adalah perubahan dari cair ke gas. Nah, modelnya seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas perubahan fisika. Jadi perubahan benda itu ada 2 ya definisinya. Ada perubahan fisika yang bisa dilihat secara fisik dan ada perubahan kimia yang tidak bisa dilihat tapi dia berubah struktur atau rasanya. Nah, kalau dia perubahan fisika namanya saya fisika, berarti adik-adik bisa langsung amati secara fisik. Nah, tanpa menghasilkan zat baru. Contohnya adalah ini nih, es yang meleleh menjadi air. Itu kan sama-sama ya. Jadi dia tetap fisik perubahan wujud bendanya alias zatnya, tapi yang berbeda dari padat ke cair. Itu namanya perubahan fisika atau yang bisa dilihat dari fisik. Kemudian yang kedua itu adalah perubahan kimia. Nah, kalau perubahan kimia itu dia menghasilkan zat baru dengan komposisi dan sifat yang berbeda. Kalau tadi kan perubahan fisik itu sama-sama air ya, cuman yang membedakan satu membeku dan satu cair. Nah, kalau di perubahan kimia itu dia akan berubah wujudnya, terus dia akan berubah komposisi atau zatnya. Nah, biasanya ini bisa kita bedakan dari rasa, warna, atau bau. Nah, contohnya adalah ketika adik-adik membakar kertas. Nah, tadi kan kertasnya padat itu berubah jadi abu. Itu sudah berubah zatnya, kemudian komposisinya yang di dalam itu pasti akan sangat berbeda juga. Oke, sekarang kita kerja soal. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Suhu suatu benda adalah 25 derajat Celcius
jika dinyatakan dalam skala Reaumur, suhu tersebut adalah. Nah, sebenarnya ada beberapa cara, boleh pakai cara panjang yang pakai perbandingan, atau bisa pakai cara panjang yang perbandingan yang membahas tentang suhu awal, tentang titik beku dan titik didih, atau bisa pakai perbandingan. Nah, kita pakai perbandingan saja ya. Nah, tadi kan kita bahas bahwa Celcius itu perbandingannya adalah 5, kemudian Reaumur itu perbandingannya adalah 4. Berarti 25 derajat Celcius. Kalau kita mau ubah ke Reaumur, itu adik-adik sisa perbandingan yang ditanyakan yaitu 4, kemudian perbandingan yang diketahui, suhu yang diketahui itu adalah Celcius, makanya 5 dikali dengan suhu yang diketahui, 25. Berarti ini bisa coret ya. Ini sisa 5, berarti 4 kali 5 itu adalah 20 derajat Reaumur. Nah, kemudian seperti ini kalau suhunya diketahui, alias kita tahu ini Celcius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Nah, Kak, bagaimana kalau tidak bisa? Berarti kalau tidak bisa nanti itu kita pakai yang ini. Jadi, suhu diketahui dikurang dengan titik beku pertama, kemudian nanti dibagi dengan titik didih pertama. Ini titik didih yang pertama dikurang titik beku. Jadi selisihnya yang di bawah, baru nanti di sini adalah suhu yang ditanyakan. Ini saya hapus ya. Nah, nanti di sini adalah suhu yang ditanyakan. Terus titik bekunya suhu yang ditanyakan. Kemudian nanti di sini titik didih yang ditanyakan. Dan dikurang dengan titik beku yang ditanyakan. Nah, ini akan digunakan kalau misalnya kita tidak tahu dia ini satuannya termometernya Celcius, Reaumur, Fahrenheit, atau Kelvin. Maka pakai yang ini. Kalau diketahui sisa pakai rumus yang tadi saja. Yang 4/5, karena ini Celcius ke Reaumur ya. Jadi hasilnya tadi 20. Nah, adik-adik bisa pakai rumus yang ini. Oke, nah, next. Pertanyaan kedua. Nah, sama modelnya ya. Fahrenheit mau diubah ke skala Reaumur. Tadi kita bahas, oh ternyata Reaumur perbandingannya itu, dia kan adalah 4, kalau Fahrenheit itu adalah 9. Nah, kalau misalnya Reaumur mau diubah ke Fahrenheit, tetap pakai rumus perbandingan, tapi kita akan tambah 32. Kenapa harus ditambah 32? Karena skala Fahrenheit, itu dimulai dari 32. Sedangkan Reaumur itu kan dimulai dari 0. Jadi kalau Reaumur ke Fahrenheit, nanti hasilnya harus ditambah 32. Nah, sebaliknya, kalau misalnya Fahrenheit ke Reaumur, itu kita harus kurang dulu. Jadi, kalau Fahrenheit ke Reaumur itu nanti hasilnya yang ini ya, 122. Berarti 122-nya itu kita harus kurang 32 dulu, baru nanti pakai perbandingan yang itu, yang ditanyakan di bagian diketahui. Ini ya, sudah suhunya ya. Berarti nanti ini dapat 90 dikali 4/9. Ini bisa langsung dicoret, dapat 10. Berarti 10 kali 4 itu adalah 40. Reaumur. Nah, kemudian seperti ini. Jadi kalau Reaumur ke Fahrenheit atau Celcius ke Fahrenheit bisa pakai perbandingan saja dulu, baru hasil akhirnya ditambah 32. Tapi kalau sebaliknya kita kurang dulu, baru nanti kita bandingkan untuk cari hasilnya. Oke, next. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga. Sebanyak 200 gram air bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan 300 gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Tentukan suhu campuran. Berarti ini pakai asas black ya, adik-adik. Nah, pakai yang itu tadi. M1 dikali C1 dikali dengan delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Karena ini sama-sama air, berarti kita anggap C-nya sama ya. Nah, terus ini adalah massa. Massa itu kan harus satuannya dia adalah kilogram. Tapi kalau model seperti ini itu adik-adik tidak perlu ubah. Jadi nanti di sini dia 200 dikali suhu tinggi dikurang suhu campuran TC, terus di sini adalah 300
suhu campuran dikurang dengan suhu rendah 20. Nah, model seperti ini karena dia perkalian, nah ini bisa langsung dicoret di sisa 2. Di sebelah kiri coret nolnya 2, sebelah kanan coret nolnya 2. Karena dia perkalian, ini cara cepatnya. Sisa kali masuk, berarti 160 dikurang 2 TC, itu sama dengan 3 TC dikurang 60. Kumpulkan yang sejenis adik-adik. Berarti di sini 160 ditambah 60 sama dengan 3 TC ditambah 2 TC. Ini dapat 220. Di sini dapat 5 TC. Berarti suhu campurannya itu sisa bagi 220 dibagi dengan 5. Ini kan dapat 44. Jadi 40 derajat. 44 derajat Celcius. Ini untuk cari suhu campuran. Kelihatan nggak? Kita di sini TC-nya itu adalah 220 dibagi 5. Berarti 420 ya. 220 bagi 5, TC-nya itu adalah 44 derajat Celcius. Nah, ini untuk mencari suhu. Jadi, suhu tinggi dikurang campuran, baru nanti suhu campuran dikurang suhu yang rendah. Oke, I have a last question. Nah, ini adalah pertanyaan terakhir, tapi pertanyaan ini bisa adik-adik kerja sendiri. Nah, ini adalah sama ya modelnya, cuman membedakan adalah ada sejenis air, terus ada hitung kalor yang diperlukan. Berarti nanti di sini ada 2 keadaan. Nah, adik-adik bisa langsung kerja ini untuk mengetes apakah adik-adik sudah paham tentang rumus atau materi suhu dan perubahan wujud zat. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan tentunya semangat untuk persiapan TKA. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.